Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiatul Cirona dengan NIM 2404226038003. Jadi, di sini saya akan buat video tutorial mengenai cara mengolah data menggunakan SPSS dengan regresi berganda, uji linear berganda, dengan data pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, sebelum kita melakukan pengolahan data menggunakan SPSS, lebih baik kita untuk mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 variabel dan 1 Y. Yang pertama X1, variabel 1, yang ini tuh mengenai akuntabilitas, yang variabel 2 mengenai transparansi, yang variabel ketiga mengenai partisipasi dan pengelolaan. Dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, di mana di variabel 1 itu ada terdiri dari 6 pertanyaan, variabel 2 7 pertanyaan, dan variabel 3 7 pertanyaan. Untuk variabel Y sendiri itu juga ada 7 pertanyaan. Oke, maka langsung langkah pertama kita harus membuka SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 24. Untuk data yang dimasukkan ke SPSS adalah total dari angket-angket tersebut. Nah, di sini saya ada data masternya. Langsung saja kita copy semuanya. Untuk penelitian ini itu ada sekitar 60 responden yang diminta untuk datanya. Nah, setelah sudah masuk data ke dalam SPSS, kita akan mengganti namanya terlebih dahulu. Untuk variabel pertama tadi ada akuntabilitas. Yang kedua ada transparansi. Yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat. Perlu diketahui bahwa spasi di sini itu tidak bisa, maka menggunakan underscore. Yang keempat itu ada pengelolaan ADD atau alokasi dana desa. Setelah sudah kita namai variabel-variabelnya, kita akan menguji dengan regresi linear berganda. Nah, caranya kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, untuk variabel, untuk dependen itu kita masukkan pengelolaan ADD atau variabel Y-nya. Kalau independen itu kita masukkan variabel X-nya yang terdiri dari variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Langsung saja kita Ctrl A, langsung kita pindahkan ke independen. Lalu klik OK. Nah, di sini itu ada 3 output atau 3 hasil data yang tertera. Yang pertama ada variabel enter remove, terus ada model summary, ANOVA, dan koefisien. Langsung saja kita interpretasi atau menganalisis hasil dari data tersebut. Dari analisis regresi berganda dari pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan hipotesis-hipotesis menurut kita. Nah, di sini ada H0, H1, H2, dan H3. Langsung saja, hasil data setelah diolah menggunakan SPSS. Yang paling pertama kita analisis yaitu mengenai persentase pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Data ini bisa dilihat pada tabel model summary. Di sini ada R-square. R-square menunjukkan 0,539, yang artinya jika dikalikan dengan 100, maka menghasilkan 53,9%. Angka
53,9% ini dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dan sisanya sebesar 46,1% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi dalam pengelolaan alokasi dana desa, sebesar 53,9% itu dipengaruhi oleh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, kita akan menguji F atau uji simultan. Dalam model regresi ini dikatakan fit jika nilai signifikan itu kurang dari 0,05 atau 5%. Nah, dari tabel ANOVA, kita bisa melihat bahwa nilai signya itu 0,000 yang artinya dia kurang dari 0,05%. Artinya, variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Nah, yang ketiga kita akan menguji regresi. Uji regresi ini ada persamaannya yaitu A ditambah B variabel 1 tambah B variabel 2 tambah B variabel 3 tambah error. Nah, di sini bagaimana kita mengetahui ini nominal-nominal dari 0,063, 0,637, 0,008 itu kita peroleh di tabel koefisien, di mana di B ini sudah ada ini B ini termasuk koefisien. Jadi kita tinggal masukkan nominal-nominal ini ke dalam persamaan. Jadi konstanta sebesar 6,063 menunjukkan bahwa nilai pengelolaan ADD alokasi dana desa sebesar 6,063 apabila akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat itu 0. Jadi bahwa nilai dari variabel yang lain itu konstan. Koefisien regresi untuk akuntabilitas 0,637, yang berarti bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar satu satuan akan berdampak pada peningkatan pengelolaan alokasi dana desa dengan asumsi bahwa variabel yang lain itu konstan. Itu sama saja terjadi pada transparansi dan juga partisipasi masyarakat. Apabila transparansi ada peningkatan sebesar 0,608, maka itu juga berdampak pada peningkatan alokasi dana desa selama variabel yang lain itu sifatnya konstan. Nah, yang terakhir yaitu adanya uji T atau uji hipotesis. Nah, tadi kan udah aku sebutkan di awal bahwa ada hipotesis H0, H1, H2, dan H3. Mari kita cek terlebih dahulu H0 itu berbunyi apa, H1, H2, dan H3 itu juga apa. Jadi H0 di sini itu berbunyi tidak ada pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Nah, kalau H1 itu ada pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD, yang H2 ada pengaruh transparansi terhadap pengelolaan ADD, H3 juga ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Nah, kita akan menguji apakah semuanya ini, variabel ini tuh berhubungan atau tidak, itu terjadi di uji hipotesis. Jadi, di variabel pertama, yaitu variabel akuntabilitas, itu nilai signya sebesar 0,004. 0,004 ini didapat dari tabel koefisien yang di tempat sig. Nah, di sini akuntabilitas sebesar 0,004, yang artinya nilai ini kurang dari 0,05. Sehingga H0 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD itu ditolak karena ada pengaruh dari akuntabilitas. Sehingga H1 itu diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Nah, kalau variabel yang kedua yaitu transparansi, caranya sama, yaitu dilihat di tabel koefisien, di nilai signya itu dia menunjukkan 0,00.
nol yang artinya dia kurang dari 0,05. Nah, sehingga H0 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh itu ditolak dan H2-nya diterima, yang artinya ada loh pengaruh signifikan dari transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Namun, di variabel ketiga yaitu partisipasi masyarakat, akankah dia juga diterima H3-nya atau ditolak? Mari kita lihat di tabel koefisien. Nah, di sini partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa nilai SID-nya itu 0,645, yang dimana ini adalah lebih besar dari 0,05. Maka, H0 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ADD itu diterima. Jadi, karena nilai SID-nya ini dia lebih besar daripada 0,05, maka dia tidak ada nilai signifikan terhadap pengelolaan ADD. Jadi H3-nya ditolak dan H0-nya diterima. Jadi itulah analisis interpretasi atau interpretasi data mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Dan sekian itu video presentasi atau video tutorial mengolah data dengan menggunakan SPSS dengan uji regresi berganda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.